Mari belajar dari Lukas 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Saya memberikan judul khotbah hari ini adalah Naim. Ada yang namanya Naim di sini? Cinten? Naim. Lukas 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Sudah ketemu? Lukas 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Kita baca secara bergantian. Ya sudah ketemu namanya? Amin. Haleluya. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Naim. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah dia dekat di depan kota, ada orang mati di dusun meluat, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil mengambil usulan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pemusuh berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul dengan anak kita, dan Allah akan melawat imannya. Bersama-sama, maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah di sekitarnya. Nah, saudara, kita belajar hari ini tentang Naim. Naim itu artinya mempesona. Bahkan sekarang ini mungkin lagu ini apakah dari dia melihat tentang Naim atau gimana? Karena lagu ini anak-anak kecil atau senang-senang TikTok itu senang dengan lagu ini. Terpesona, aku terpesona. Ada seperti itu ya. Nah, baik. Jadi Bapak Ibu semuanya sering mendengarkan lagu ini. Nah, kalau namanya lagu terpesona, seperti bagi dia sedang ngapain, saudara? Terpesona ya. Sedang melihat keindahan, sedang melihat kecantikan, sedang melihat kegantengan, sedang melihat semuanya serba indah. Naim itu artinya adalah mempesona. Naim itu artinya sebuah keindahan. Saudaraku, perjalanan Tuhan Yesus pada waktu itu dia ke Naim. Dia bertemu dengan yang seharusnya mempesona, tapi dia melihat sebuah duka cita. Dia melihat ada seorang anak janda yang satu-satunya yang sangat diharapkan oleh janda ini meninggal. Saudara, mari belajar hari ini. Saya membagikan dua bagian hari ini. Dua bagian yang tentang Naim. Kenapa harus ada Naim? Kenapa harus ada mempesona seperti itu? Tetapi yang terjadi tidak mempesona. Karena apa? Ada duka cita. Kalau saudara bertemu, kalau saudara layak di tempat duka cita, ke tempat orang yang meninggal, ketika sampai meninggal langsung berkata, wah, terima kasih, mati kabeh. Enak sekali. Mati. Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Pasti serangan saya turut berduka cita atas meninggalnya ini dan lain sebagainya. Gitu. Tidak ada ketika datang ke tempat lain berkata, wah, terima kasih, ada keluarga ini mati kabeh, rasa no. Nggak ada. Karena apa? Dalam duka cita dia akan terhanyut dalam duka cita. Nggak ada orang-orang tertawa ketika ada orang meninggal. Demikian juga orang yang memusuh orang meninggal. Bukan berkata, ya masa hakim anak janda, si ini malah meninggal seperti itu. Saudaraku, mari belajar hari ini tentang dua bagian yang saya berikan. Yang pertama, nah, Yesus mengembalikan jati diri sesungguhnya. Mari belajar hari ini.
Gimana? Punya tempat wisata Carang Sewu. Yang kedua apa wisata apa? Taman cantik. Taman cantik. Taman cantik harus tetap menjadi taman cantik. Carang Sewu harus tetap menjadi Carang Sewu. Tidak menjadi Carang 100 atau Carang 1. Gimana? Kenapa kalau menjadi Carang 1? Kurang 199. Kenapa Carang 1? Yo aneh kok Pak. Biar Carang Sewu kok banyak pengunjung, banyak banyak kuliner, banyak orang-orang cantik di sana, ada denteane, ada nyanyiane band, ada lain sebagainya. Lalu cuma Carang 1, kalau cuma 1 tok perintah seperti itu. Enggak lah Pak, itu wisata. Ini contoh. Terus taman cantik, yang sering jadi taman cantik seperti itu, banyak bunga bermekaran dengan kupu-kupu yang indah seperti itu. Tiba-tiba kobong umpamane. Iki umpamane. Tetap taman cantik, tetap namanya taman cantik sekalipun kobong. Iki umpamane. Ini hanya sebagai perumpamaan. Apa yang terjadi jika seperti itu? Umpamane kucuk-kucuk ini, ya orang kobong lah, dosa asik. Wow lah, dosa asik, kok lah seperti itu. Nah kobong kok ini kok sangat seperti itu. Apa yang terjadi dengan orang Anda? Ya tiba-tiba taman cantik dosa asik bau. Kamu punya bau kok, banyak yang punya bau di sini. Kerja bakti, oke. Bener tak? Bener. Untuk apa? Benahi taman cantik. Ini sama yang terjadi dengan janda ini. Tuhan mengharapkan sesuatu yang mempesona tetap mempesona. Taman cantik ya tetap menjadi taman cantik. Berdosa asik bau. Ayo kerja bakti, mungkin Pak Bekal, Pak RT, Pak RW, dan yang ngurusi pariwisata. Ayo kerja bakti, ngurusi taman cantik meneh, cantik meneh seperti itu. Gitu. Ini sama ketika Tuhan Yesus bertemu dengan janda miskin tadi. Janda yang akan satu dipanggil Tuhan, dia berkata, bangkitlah. Buat anak muda tadi. Naim harus menjadi naim, mempesona harus menjadi mempesona. Saudaraku, bukankah ini sama dengan anak-anak Tuhan sekarang ini? Saudara dan saya adalah anak Tuhan. Amin. Sehingga saudara dan saya ketika memanggil Tuhan Bapa di surga, ketika menjadi anak Tuhan, saudara punya hak waris kerajaan surga. Yang namanya anak pasti punya itu hak waris. Yang namanya anak kandung pasti disayang-sayang dan dia punya hak. Kalau dalam perjanjian lama, Esau sangat menyesal karena dia harus menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Padahal menjadi anak sulung itu hak warisnya adalah 3/4 kekayaan orang tua itu menjadi haknya. Jadi anak-anak yang lain, mau anaknya 1, mau kayak Yakub dan Esau, dan seperempatnya miliknya Yakub harusnya seperti itu. Tapi 3/4 menjadi hak bagiannya Esau, Yakub. Seperempatnya tok yang mendapatkan. Saudaraku, mari belajar hari ini. Saudara dan saya adalah anak Tuhan, adalah orang-orang yang mempesona. Katakan amin. Coba tengok kanan kirimu dan berikan sesuatu yang mempesona buat kanan kirimu. Seperti apa mempesonanya? Sudah? Terus katakan kepadanya, terpesona. Yes. Luar biasa. Karena saudara dan saya adalah orang yang mempesona. Katakan amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang mempesona. Orang yang sudah ditebus dosanya. Orang yang sudah dibangkitkan setelah hidup kita. Seharusnya kita hidup dalam hukum Taurat. Tapi Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan semuanya dia pulihkan dan kita mendapatkan pengampunan dosa. Sehingga dia berkata, saya percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Katakan amin. Mari pada hari ini, saudara dan saya adalah orang-orang yang mempesona. Amin. Saudara dan saya, orang yang mempesona yang seharusnya banyak berbagi mujizat. Saudara dan saya yang seharusnya itu bangkit dari banyak hal, tapi seringkali kita tuh mati rohani. Seperti Naim tadi, seperti
seringkali banyak orang yang mati rohani, yang seringkali bukan karena keadaan, tapi seringkali mematikan rohaninya karena kesenangan-kesenangan tersendiri, karena mempesona yang lain tadi loh membuat dia mati rohani. Saudara dan saudara tidak mati rohani, sedang mempesona karena apa? Karena kita membagikan mujizat banyak hal kepada semua orang. Jati diri saudara adalah anak. Jati diri saudara adalah pewaris kerajaan Tuhan. Jati diri saudara adalah orang-orang yang punya kuasa di bumi ini. Tapi seringkali banyak anak-anak Tuhan yang dia lupa bahwa dirinya adalah anak Tuhan. Ketika punya masalah, punya banyak berbagai cobaan dan masalah, dia mati rohani dan sengaja mematikan rohaninya. Kenapa mematikan rohaninya? Wah, pikiran ruwet. Seringkali anak Tuhan seperti itu. Tapi ingatlah baik-baik, ketika Yesus melihat janda tersebut, dia iba hatinya, dia tergerak hatinya, dan dia datang pada pemuda tadi, bangkitlah. Seharusnya kita seperti janda ini, yang membuat Tuhan tergerak hatinya, sehingga dia berkata kepada kita, bangkitlah imanmu, bangkitlah hidupmu, bangkitlah pekerjaanmu, bangkitlah bisnismu, bangkitlah pekerjaanmu, seperti itu. Mari belajar hari ini tentang Nain, tentang yang mempesona tadi. Karena saudara dan saya orang-orang yang mempesona. Amin. Seringkali kita punya masalah, kita nggak mau bangkit. Karena apa? Karena takut gagal. Banyak orang-orang yang takut gagal sehingga tidak berbuat apa-apa. Dia punya berbagai banyak pengalaman, takut gagal sehingga tidak merencanakan apa-apa. Jika saudara dan saya mengutip sebuah perkataan yang pernah saya terima waktu kuliah. Gagal merencanakan berarti adalah merencanakan untuk gagal. Dimengerti ya? Gagal merencanakan. Kalau kita gagal untuk merencanakan segala sesuatu dalam hidup kita, kalau kita nggak punya perencanaan dalam hidup kita, kalau kita nggak mau bergerak tentang bisnis kita, berarti kita merencanakan untuk gagal dalam hidup kita. Tidak ada orang yang merencanakan gagal sekalipun kerjanya cuma tidur, tidak tidur. Iya betul. Oh, ada yang pengen gagal dalam hidupnya? Nggak ada ya. Semuanya pengen berhasil ya. Yes. Dalam pekerjaan apapun pengen berhasil. Yes. Sehingga kita nggak berbuat apa-apa. Harus bergerak. Harus bergerak. Jadi intinya sekalipun hidupnya tuh selalu nggak ngapain-ngapain, tetapi pikirannya tuh pikiran berhasil. Dia betul. Hayran berhasil. Sekalipun nggak ngapa-ngapain. Sehingga ada meme komik berkata tangi oleh turu miring. Nah, karena apa? Karena banyak orang tuh mimpi yang indah terus seperti itu. Dari bayangannya tuh mimpi indah, pekerjaannya ini itu, tapi nggak melakukan apa-apain. Mari belajar hari ini, saudara dan saya harus bisa merencanakan yang ke depan. Karena saudara dan saya siapa tadi? Cari diri saudara. Halo, orang yang jadi diri saudara siapa? Anak Allah. Jadi diri saudara siapa? Anak Allah. Jadi diri saudara siapa? Coba tengok anak dirimu, tepuk muda kamu anak Allah seperti itu. Haleluya. Ingatlah baik-baik saudara dan saya itu anak Allah. Jadi dirinya adalah anak Allah. Jadi diri anak Tuhan seperti itu, bukan anak yang lain. Sehingga saudara saya punya kuasa yang seharusnya kita membangkitkan banyak hal kepada banyak orang. Mari belajar hari ini tentang Nain. Karena saudara dan saya diinginkan Tuhan seperti nyanyian anak di TikTok tadi. Harus apa? Terpesona. Aku terpesona. Karena apa? Karena saudara dan saya adalah Nain. Kalau orang-orang yang mempesona, anak-anak Tuhan yang mempesona. Yes. Kita harus mengerti jadi diri kita sebagai anak Allah telah diselamatkan Tuhan dari segala dosa. Amin. Amin. Yang kedua, yang terakhir,
Yesus memulihkan fungsi hidup. Yang pertama tadi apa? Memulihkan apa? Jati diri. Yang kedua, memulihkan fungsi hidup. Naim seharusnya berfungsi membuat orang terpesona, harusnya, ya. Tapi melihat kematian di sana, tapi melihat duka cita di sana. Seharusnya Naim membuat sesuatu yang sangat indah seperti Carang Sewu, taman cantik seperti itu. Tapi Yesus melihat duka cita. Sama ketika melihat keindahan, tiba-tiba orang melihat, loh, sama sebelum saya punya jenggot, banyak orang berkata, wah, ganteng men. Waktu bujuku yang ngomong banyak orang. Keren, hebat. Ketika punya jenggot, ya ampun, kayak ngomong itu Pak. Kalau ketika dia bilang, kayak anu, apa sini, sing di jenggot terus terkenal di TV, menikah dengan anak kecil. Hah? Saya puji ya begitu. Wah, saya puji Mas yo. Saya pujimu ya. Tapi bukan masalah jenggotnya saudaraku ya. Bukan masalah ganteng. Gantengnya tuh ganteng sudah bikin aja. Yes. Saudaraku, seringkali banyak orang karena berbagai-bagai masalah sehingga hidupnya awut-awutan. Ada seseorang yang sampai hari ini dia berjalan ke sana kemari di Salatiga memakai tas ransel. Sebenarnya dia orang anak kaya, seorang anak yang dari keluarga kaya. Setiap hari dia wira-wiri jalan kaki pakai ransel terus seperti itu. Mau kemana? Berangkat ngapain? Nyopir. Orang tekan-tekan, nengok mobilnya. Dia punya banyak kekayaan. Menurut katanya dia orang kaya dan punya banyak kendaraan, punya banyak mobil. Tapi ternyata usut-usut dia menjadi seperti itu karena apa? Dia habis nabrak orang sampai meninggal. Dan pikirannya stres dan sebagainya. Orang apa saja seperti ini? Ya ampun, bawang ganteng, sugih, iya, saliwang. Padahal dia mau kaya, Mas. Padahal dia mau orang kaya. Punya orang berkata seperti itu karena ada perubahan yang sangat drastis. Fungsi Naim adalah membuat orang terpesona, tapi tiba-tiba fungsi Naim berubah menjadi duka cita. Fungsi saudara dan saya, dari yang saya katakan hari ini, fungsi saudara dan saya itu seharusnya menjadi virus, bukan virus yang menakutkan kayak COVID, tapi virus untuk berbuat baik. Amin. Virus yang sering membangkitkan iman. Virus yang sering memperkatakan mukjizat Tuhan. Amen. Virus yang sering memberikan anugerah pada banyak orang. Bukan virus yang medeni. Ingat baik-baik. Banyak orang-orang yang percaya pada Tuhan menjadi salah kaprah. Karena apa? Karena mulutnya menjadi virus yang gak baik. Senangannya ngondol dan lain sebagainya. Senangannya memperkatakan sesuatu yang gak baik. Ini yang sangat bahaya. Seharusnya saudara menjadi naik, menjadi terpesona tadi, menjadi mempesona tadi, menjadi tidak mempesona, menjadi duka cita. Karena apa? Fungsi saudara memberitakan kabar keselamatan, tapi sudah sekadar menjadi kabar duka cita. Beritakan kabar baik pada yang lain. Baca hari ini bahwa fungsi saudara memberitakan kabar baik. Namun mondo sing apik kok saja. Tapi manusia sing elek iki lho, sing bahaya. Karena apa? Virus itu nular, saudara. Karena ketika orang berkata Pak Daniel ganteng, seperti itu ya. Ini kan virus. Bertemu dengan Pak Rasini, ngomong dengan Mas Yusuf suami ini. Mas Yusuf, Pak Daniel ganteng banget. Tadi apa? Ganteng. Ganteng kok ya. Terus itu Pak Rasini menjadi ganteng banget. Pak Yusuf ketemu dengan Pak Masidi. Pak Masidi, Pak Daniel ini ganteng banget tenan. Jadi berapa? 3. Sangat ganteng. Dari ganteng menjadi ganteng tenan, terus ganteng banget tenan. Nah,
Bapak Siti punya teman, Pak Tuki. Ya, Saya nggak penting. kok kamu bisa nggak kenal? Biasanya orang-orang itu ketika dia berbicara, saking asiknya nambah-nambahnya perkataan. Gimana? Fungsi saudara itu bukan nambah-nambahkan perkataan sengelek. Bahaya jika dia berkata, Mbak Rasini ketemu dengan saya, Pak Daniati ngentutan, ketemu dengan suami ini seperti ini, Mas, Pak Daniati ngentutan abu sih, ada juga loh. Nah, terus Pak Yusuf ketemu dengan Bapak Siti, Pak, kurang ajar Pak Daniati kayak tambah kurang ajar mana gitu. Nah, karena apa? Sengelek biasa ditambah-tambahin seperti itu. Fungsi saudara dan saya itu adalah menjadikan virus yang baik, tidak mengabarkan sesuatu kabar baik, tetapi mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan menjadi virus-virus yang tidak baik. Karena apa? Virus itu nular. Dan nular itu bahaya. Salah satu contoh, virus bukan virus sebenarnya, tapi kebiasaan yang menjadikan orang tersebut menjadi tidak baik. Virus-virus aib itu loh. Ngerti maksudnya ya? Aib itu apa ya? Sing lebay, sing senengane bencong lho seperti itu. Senyum. Ya ora kuwi. Sebenarnya itu sebenarnya menular karena apa? Karena dia melihat di sekitarnya. Jadi jangan sampai saudara dan saya menjadikan lingkungan-lingkungan yang tidak baik. Karena apa? Menular. Kita menjadi virus yang sangat baik buat anak saudara, buat lingkungan saudara, buat masyarakat, bahkan buat saudara-saudaramu sendiri. Fungsi dari Naim harus menjadi Naim. Saudara harus menjadi virus dalam keadaan untuk mengabarkan kabar baik. Fungsi saudara adalah memberitakan tentang keselamatan yang diberikan Tuhan. Fungsi saudara adalah memberitakan kabar baik tentang Yesus telah menjadi sama dengan manusia. Bukan kabar yang aneh-aneh, saudaraku. Banyak orang terjadi perpecahan gara-gara apa? Hanya gara-gara perkabaran-perkabaran sesuatu yang tidak baik tadi. Banyak perpecahan di sana sini dalam satu keluarga pun terkadang karena apa? Karena nggak senang satu dengan yang lainnya apa? Pecah karena apa? Tadi virusnya nggak baik tadi. Tapi kita saudara dan saya menjadi seorang pendamai satu dengan yang lain. Ada amin. Karena saudara dan saya tadi apa saudaraku identitasnya? Anak-anak. Jadi diri saudara apa saudaraku? Kok lemes memang ya? Apakah nggak senang menjadi anak Allah? Oh iya. Jadi diri saudara apa saudaraku? Haleluya. Saudara dan saya jadi dirinya adalah anak Allah. Sehingga banyak orang akan berkata pada dan melihat kita dan bernyanyi terpesona. Aku terpesona melihat Papa Siti. Saya selalu sumek. Nah, gitu. Karena apa? Kita anak Allah harus menjadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Kita anak Allah harus menjadi berkat bagi semua orang. Bukan batu sandungan dengan perkataan, dengan cara pikir, dengan perbuatan hidup kita harus menjadi berkat. Katakan amin. Sehingga banyak orang berkata terpesona. Aku terpesona. Seperti itu. Belajar hari ini sehingga banyak orang berkata atas hidup kita, aku terpesona akan hidup dia. Mau punya masalah nggak punya masalah, hidupnya tetap bersuka cita. Mau punya duit atau nggak punya duit, dia tetap tertawa. Mau makan atau tidak makan, kita nggak tahu kok. Dia tetap berbagi berkat kebahagiaan. Karena fungsi saudara adalah mengabarkan kabar baik. Ada amin. Kita belajar dua bagian hari ini. Yang pertama apa? Yesus Jati diri. memulihkan jati diri saudara. Jati diri saudara apa? Sebagai anak Allah. Jati diri saudara apa? Sebagai anak Allah. Ya boleh kan hidup saudara. Karena saudara adalah anak Allah. Ingat hari itu, saudara adalah anak Allah. Yang kedua,
memulihkan fungsi hidup. Saudara Naim, saudara orang yang terpesona, yang mempesona, bukan membuat duka cita orang lain. Tapi saudara saya sumpah pakai terpesona akan hidup saudara. Fungsimu di sana bukan membuat orang ngamuk-ngamuk, bukan membuat orang kecewa, bukan membuat orang menjadi patah semangat dan lain sebagainya. Lalu membuat orang terpesona dengan saudara. Dua bagian saya bagikan hari ini. Yesus memulihkan jati diri. Yang kedua, Yesus memulihkan fungsi hidup. Saudara adalah Naim saat ini. Orang yang mempesona bagi orang lain. Bagikan mempesona pada yang lain. Bagikan Naimmu pada yang lain. Sebelum kita membuat saudara, tengok kanan kiri saudara. Katakan, bagikan Naimmu pada yang lain. Thank you, Lord Jesus.
ingin memulihkan